Sekarang aku bakal ngejelasin tentang PT BPR Pasaraya Kuta. Yang pertama, ada profil perusahaan PT BPR Pasaraya Kuta. Terus ada analisis SWOT dari PT BPR Pasaraya Kuta. Yang terakhir ada BMC atau bisnis modal kanvas dari PT BPR Pasaraya Kuta. Tapi sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu BPR? BPR merupakan bank perkreditan rakyat yang sekarang berubah nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat, yang dimana BPR adalah jenis bank yang fokus untuk melayani masyarakat dengan kegiatan yang lebih sempit daripada bank umum lainnya. Contohnya seperti menerima deposito, tabungan, dan penyaluran kredit kepada masyarakat. Adapun kegiatan utama dari BPR, yang pertama ada penghimpunan dana, kemudian yang kedua ada penyaluran dana, kemudian yang ketiga ada layanan yang terbatas. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan yaitu sejarah dan visi misi dari PT BPR Pasaraya Kuta. PT BPR Pasaraya Kuta atau yang lebih dikenal dengan nama Bank Raya Kuta didirikan oleh Bapak Sukristiono tanggal 17 Desember 1988 di Jalan Raya Tuban nomor 62 Kuta Badung dan disahkan dengan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C2 5655.HT.01.01 tahun 89 tanggal 24 Juni 1985. Dalam perkembangan usahanya, PT BPR Pasaraya Kuta mengalami beberapa perubahan anggaran dasar dan yang terakhir dengan Akte Notaris Iwayan Rasmawan nomor 119 tanggal 13 Agustus 2014. Visi dan misi PT BPR Pasaraya Kuta, misinya menjadi BPR terbaik dalam menyediakan layanan jasa perbankan. Misinya yang pertama, menjalankan nilai-nilai perusahaan dengan optimal berlandasan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, mewujudkan sumber daya manusia yang terpercaya dan profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Yang ketiga, selalu menjaga citra dan integritas agar menjadi BPR yang sehat dan terpercaya. Yang keempat, menciptakan inovasi produk perbankan yang unggul dan tepat sasaran berbasis teknologi informasi. Yang kelima, memberikan kontribusi positif kepada pemangku kepentingan untuk menciptakan kehidupan yang lebih berarti. Makna mitra sukses untuk hidup yang lebih berarti. Nilai-nilai yang ada di PT BPR Pasaraya Kuta yang pertama terpercaya, menjaga kerahasiaan bank, proses yang tepat dan akurat. Yang kedua, fokus kepada nasabah, melayani dengan hati, cepat tanggap, ramah. Yang ketiga, kompetensi, selalu berusaha mengembangkan pengetahuan dan kinerja untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Bertanggung jawab terhadap tugas sesuai bidangnya dan belajar tentang bidang yang lain. Yang keempat, ada inovasi, pengembangan produk layanan perbankan, pengembangan IT dan sistem, pengembangan program untuk manage nasabah. Yang kelima, royalitas, mengutamakan kepentingan perusahaan, melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya untuk perusahaan. Yang keenam, ada totalitas, mengarahkan segala kemampuan untuk kemajuan perusahaan, bersikap proaktif yaitu antusias, berupa mencari tahu dan menjalankan role-nya sebaik mungkin. Selalu berusaha mengembangkan pengetahuan dan kinerja untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Standar servis 5S yang pertama, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, itu dia guys tentang penjelasan singkat mengenai PT BPR Pasaraya Kuta. Hai, sekarang aku bakal ngejelasin tentang struktur organisasi dari PT BPR Pasaraya Kuta. Struktur organisasi di PT BPR Pasaraya Kuta, Komisaris Utama yang bertugas
memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasihat kepada para direksi. Komisaris yang bertugas bersama-sama dengan komisaris utama menyetujui dan mengesahkan rencana bisnis jangka pendek maupun jangka panjang yang disusun oleh direksi. Direktur utama bertugas menentukan kebijakan umum dalam memimpin bank untuk mewujudkan visi misi dari bank dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. Direktur bertanggung jawab atas penyusunan garis-garis kebijaksanaan perusahaan di bidang administrasi keuangan, kepegawaian, dan umum, serta perkreditan dalam upaya mengembangkan tingkat kesehatan dan pertumbuhan bank. Kepala Divisi Bisnis bertanggung jawab untuk menyusun rencana bisnis yang komprehensif untuk divisinya. Kepala Divisi Non-Bisnis melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan operasional bank untuk memastikan tersapainya tujuan dan sasaran bank. Internal Audit melakukan pemeriksaan pasif, yaitu memeriksa laporan-laporan yang diterima dari unit kerja atau bagian secara berkala. Kepala Bagian Remedial dan Penagihan melakukan penagihan lapangan secara maksimal dan melakukan negosiasi dengan debitur untuk penyelesaian kredit. Kepala Bagian Kredit bertanggung jawab atas penyusunan program kerja dan anggaran serta target perkreditan, pencapaian target rencana bisnis khususnya kredit, khususnya di dana. Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko memberikan masukan kepada direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko. Kepala Bagian IT dan MIS mengelola sistem dokumentasi serta pengamanan data atas administrasi, laporan keuangan bank atau pengolahan data penting lainnya. Kepala Bagian Personalia dan Umum melakukan kontrol terhadap persediaan dan stok barang-barang, terutama alat tulis kantor, dan termasuk pengadaannya. Kepala Bagian Operasional bertanggung jawab atas pengaturan prosedur pelaksanaan pembayaran bunga simpanan yang diatur langsung ke alamat nasabah dan bersama dengan bagian kasir menyerahkan uang ke kantor kas pada pagi hari dan menerima uang kantor kas pada sore hari. Hai semua, sekarang aku mau ngejelasin tentang produk yang tersedia di PT BPR Pasaraya Kuta. Yang pertama itu ada tabungan, yang kedua ada deposito, dan yang terakhir ada kredit. Sekarang aku mau jelasin tentang tabungan yang tersedia di PT BPR Pasaraya Kuta. Yang pertama ada tabungan Bank Raya. Produk tabungan atau simpanan yang ditunjukkan kepada nasabah yang menginginkan rekening yang fleksibel untuk melakukan transaksi harian dengan frekuensi yang tinggi namun tetap memperoleh bunga yang kompetitif. Yang keempat ada tabungan Simara. Tabungan Simara adalah nama produk tabungan pihak ketiga dalam bentuk arisan yang penyetoran tiap bulannya sebesar 300.000 dan penarikannya hanya dapat dilakukan setelah periode berakhir. Jika keluar jadi pemenang, akan mendapatkan bonus dan tidak perlu setor lagi sampai satu gelombang berakhir. Yang kelima, ada tabungan SIM BPRK. Tabungan SIM Simpanan Istimewa Mitra Bank Pasaraya Kuta adalah produk tabungan berjangka yang ditunjukkan kepada nasabah yang memiliki rencana dalam jangka waktu tertentu, baik untuk pendidikan, liburan, hari raya, atau rencana lainnya. Hai guys, di sini aku akan menjelaskan tentang kredit dan deposito. Di sini saya akan menjelaskan tentang deposito dan kredit di PT BPR Pasaraya Kuta. Yang pertama, saya akan menjelaskan produk deposito. Deposito Bank Raya. Deposito Bank Raya adalah simpanan berjangka dengan bunga yang sangat menarik yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan nasabah dengan bank. Deposito Bank Raya juga aman karena dijamin oleh LPS dan diawasi oleh OJK. Yang kedua ada super deposito. Super deposito adalah simpanan berjangka dengan bunga yang sangat menarik, nominal yang ditetapkan
Untuk sumber deposito ini adalah 5 juta rupiah dengan jangka waktu 1 tahun. Berbeda dengan deposito biasanya, produk super deposito Bank Raya Kuta ini cukup unik karena setiap nasabah yang mengikuti program ini akan diundi setiap bulannya. Pemenang akan mendapatkan uang tunai sebesar 250. Ada pula untuk nasabah yang mendapat bonus perhiasan dengan metode pengundian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan produk kredit. Yang pertama, kredit konsumsi. Kredit yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan konsumsi di fitur, yaitu kredit untuk pembelian elektronik, kredit untuk pembelian furnitur, keperluan sekolah anak, kredit untuk kebutuhan lainnya. Sebagai gambaran perhitungan bunga kredit. Yang kedua, kredit investasi. Kredit yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan pembelian investasi di fitur. Investasi yang dimaksud adalah pembelian aset berupa tanah dan bangunan sebagai gambaran perhitungan bunga kredit. Yang ketiga, kredit modal kerja. Kredit yang ditujukan untuk membiayai kegiatan usaha di fitur, di mana pembiayaan dari kredit ini dapat digunakan sebagai modal usaha untuk di fitur. Sebagai gambaran perhitungan bunga kredit. Hai semua, sekarang aku mau jelasin tentang analisis SWOT dari PT BPR Pasaraya Kuta. Pengalaman panjang di industri BPR. Bank telah beroperasi selama lebih dari 30 tahun, menunjukkan stabilitas dan kepercayaan pasar lokal. B. Proses kredit yang cepat dan fleksibel, serta pelayanan personal pick-up service yang bisa meningkatkan kepuasan nasabah. C. Produk simpanan dan program unggulan seperti Simara, simpanan arisan, dan produk deposito menarik yang menjalin keterlibatan nasabah. D. SDM yang ramah dan proaktif, yang bisa memperkuat hubungan dengan nasabah lokal. E. Penjaminan simpanan oleh LPS memberikan jaminan keamanan dana nasabah hingga batas tertentu. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. A. Proses pengajuan kredit yang masih manual dan kurang digitalisasi, sehingga kurang efisien dan kurang ramah generasi digital. B. Fasilitas ATM dan mobile banking yang terbatas, mengurangi kenyamanan transaksi bagi nasabah kekinian. C. Jumlah account officer senior yang relatif sedikit, bisa berpengaruh pada kualitas penilaian kredit. D. Jangkauan operasional yang terbatas hanya di area Badung dan pasar, belum menjangkau pasar yang lebih luas. E. Skala ekonomi kecil dibandingkan bank besar, sehingga sulit bersaing pada tingkat teknologi dan marketing. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. A. Ekspansi produk digital seperti mobile atau internet banking untuk menjangkau lebih banyak nasabah dan generasi muda. B. Kemitraan dengan perusahaan atau instansi untuk produk payroll atau layanan keuangan terintegrasi membuka segmen baru. C. Potensi pasar UMKM dan mikro yang masih besar, khususnya di Bali dengan perekonomian pariwisata dan UMKM yang berkembang. D. Kemajuan teknologi finansial atau fintech yang bisa dimanfaatkan melalui kolaborasi atau kanal digital bersama fintech lain. E. Pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk turis luar negeri, berpotensi meningkatkan permintaan kredit untuk usaha lokal. Yang keempat ada threat atau ancaman. Persaingan ketat dengan bank umum dan fintech yang memiliki modal lebih besar dan teknologi canggih. B. Perubahan regulasi perbankan atau persyaratan modal OJK yang bisa meningkatnya biaya, kepatuhan atau beban operasional. C. Risiko ekonomi makro, misresesi atau penurunan minat menabung yang mempengaruhi deposito dan kualitas kredit. D. Perubahan preferensi nasabah ke layanan digital yang lebih cepat, di mana BPR yang belum digital bisa kehilangan pasar. E. Risiko kredit dan likuiditas. Spesifikasi BPR termasuk risiko NPL atau kredit bermasalah apabila seleksi kredit kurang optimal. Oke guys, sekarang kita bakal ngebahas tentang BMC atau Bisnis Modal Kanvas dari PT BPR Pasaraya Kuta. BMC itu terdiri dari apa aja sih? Yang pertama ada customer segment,
Yang kedua ada value proposition, dan yang ketiga ada channel. Kemudian yang keempat ada customer relationship, yang kelima ada revenue stream, kemudian yang keenam ada key results. Yang ketujuh ada key activities, yang ke-8 ada key partnership, yang ke-9 ada cost structure. Baik, di sini saya akan menjelaskan BMC Business Model Canvas di PT BPR Pasaraya Kuta. Yang pertama ada key partners. Yang pertama lembaga penjaminan simpanan atau LPS. Yang kedua pemerintah dan OJK. Yang ketiga, sumber dana lokal dan komunitas bisnis mikro. Yang keempat, mitra promosi dan acara komunitas. Selanjutnya ada key activities. Yang pertama, mengumpulkan dana melalui tabungan deposito. Yang kedua, menyalurkan kredit. Yang ketiga, mengembangkan produk. Yang keempat, edukasi, literasi, dan layanan keuangan. Yang terakhir ada key resources. Yang pertama, modal dan dana pihak ketiga dari nasabah untuk dikelola. Yang kedua, tenaga kerja profesional di bidang perbankan dan operasional. Yang keempat ada value proposition. Yang pertama itu layanan perbankan lokal yang terpercaya dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Yang kedua, produk simpanan beragam termasuk tabungan, deposito, dan program arisan Simara dengan hadiah atau bonus menarik. Ketiga, kredit yang mudah diajukan untuk UMKM, mikro dan konsumtif sesuai kebutuhan lokal. Yang kelima, ada customer relationship. Yang pertama itu pendekatan personal, yang kedua edukasi dan literasi keuangan, termasuk kegiatan promosi produk. Yang keenam ada channel. Yang pertama itu kantor BPR Pasaraya Kuta di Jalan Raya Tuban nomor 62 Kuta. Yang kedua, sosial media dan promosi lokal, Facebook atau Instagram. Customer segment. Yang pertama, masyarakat umum lokal yang membutuhkan layanan tabungan dan simpanan. Yang kedua, usaha mikro, kecil, dan menengah yang memerlukan kredit modal kerja. Yang ketiga, kelompok komunitas dan keluarga yang mengikuti program arisan Simara. Cost structure. Yang pertama, biaya operasional kantor dan SDM atau gaji karyawan, fasilitas dan teknologi. Yang kedua, biaya pengelolaan dana, administrasi bank, kepatuhan dan regulasi. Revenue streams. Yang pertama, pendapatan bunga dari kredit yang diberikan kepada nasabah. Yang kedua, pendapatan bunga dari produk simpanan dan deposito. Oke guys, sekian yang bisa kita sampaikan tentang PT BPR Pasaraya Kuta. Semoga kalian memahami apa yang sudah kita sampaikan mengenai PT BPR Pasaraya Kuta ya. Jangan lupa nabung di PT BPR Pasaraya Kuta.